selamat datang di Cari Talks edisi Kesana Kemari. Ini adalah rangkaian sebenarnya ini adalah roadshow ya. Pengen bilang roadshow. Roadshow beberapa kafe kita bakalan main-main ke beberapa kafe untuk nanti acaranya Prambors Makassar itu akan ada Cari Talks edisi spesial bersama dengan Sakar Vindes, itu ada Awan Prasetyo dan juga Gofar Hilman. Nah, sekarang kita lagi bareng-bareng sama Alda. Hai, konnichiwa. Terima kasih penonton yang tidak dibayar. Konnichiwa gitu kan ya, sapaan karena seorang wibu ya kan. Iya. Senang banget hari ini kita main-main di toko kopi Oma. Ini ada di Jalan Nuri. Ya, bener gak teman-teman ya? Bener ya? Bener. Dia yang tahu. Ada di Jalan Nuri. Aku nyobain apa nih, matcha. Terus habis itu kayaknya Alda pesan air mineral aja. Terus ini ada donat. Donatnya ini adalah donat kayaknya signature-nya toko kopi Oma gak sih ini? Iya deh kayaknya ya. Enggak ada di sini mbak-mbaknya, tolong. Iya, tolong Mbak. Nggak ada, tapi emang ini sih kalau misalnya pengen cari Benar. donat, apa sih namanya, donat kampung ya kalau kayak gini-ginian ya, bisa dicari di toko kopi Oma. Terus ada macan juga, enak banget buat yang suka manis, cocok deh. Sekarang gue bakalan ngobrol-ngobrol sama yang manis-manis juga. Di sebelah aku ada Alda. Tapi sebenarnya kita sebelumnya udah pernah ketemu ya. Iya, sering ketemu. Sering ketemu sih, Sering lebih ketemu. tepatnya karena beberapa waktu yang lalu juga sempat ketemu karena ada Acara nikahan sahabatnya Alda, kita ketemu. Tapi di Prambors juga sempat main-main kan waktu di Beautus Day. Iya, udah sering. Udah 2 kali. Dua kali ya. Sampai lupa karena Iya. udah saking seringnya ketemu dan main-main juga ke Prambors. Tapi sekarang kita bakalan ngobrol-ngobrol di Cari Talks. Anyway, thank you so much untuk Alda sudah meluangkan Sama-sama. waktunya untuk kita ada di Cari Talks hari ini. Tapi by the way, kalau muda, Alda, orang-orang Makassar kayak udah gak asing sama yang namanya Alda. Cuman aku baru tahu Alda itu di tahun 2019. Itu karena ada seseorang yang ngasih tahu aku kalau Alda ini suka ngepost shit post gitu di Twitter, iya kan? Kalau misalnya lo tahu Alda suka ngeposting sesuatu yang receh gitu kan ya. Tapi kalau menurut aku sih itu sesuatu yang ini sih, kadang juga yang kayak kita tuh takut gitu kan ya untuk ngebawain ini, tapi dia ngebawain di Twitternya dengan selengean gitu, tau gak sih, kayak dibelok-belokin gitu. Gue jadi yang kayak, ih lucu ya ini orang, ini berani ya. Lu kenapa berani untuk nge-share shitpost kayak gitu? Soalnya kalau di Twitter tuh orang-orang kan kayak lebih bebas berpendapat kan. Setuju. Iya. Tapi kalau gue sih di Twitter emang nyari hiburan doang sih. Nyari hiburan. Ya. Awal ngeposting untuk shitpost yang kayak gitu-gitu itu dari tahun berapa? Gue tuh aktifnya tahun 2017. 2017. Tapi kan emang 2017 tuh Twitter masih sepi. Benar kan? ya. Masih sepi. Terus 2018 udah lumayan rame karena waktu itu kalau nggak salah orang-orang yang di Instagram ngepost yang dari Twitter kan. Terus jadi kayak orang-orang tuh balik lagi main Twitter kayak gitu-gitu. Oke. Itu biasanya kalau gue lihat di Instagram ya ada kayak postingan yang dari Twitter gitu kan ya. ISS feeds atau apa gitu yang kayak gitu-gitu, platform Lebih update sih. Lebih update. Lebih Itu update. postingan dia kayak ini kayak postingan temen gue deh. Si Alda kerjaannya kayak gitulah pokoknya. Kalau muda berarti awalnya tuh cuman karena iseng aja. Iya, nyari hiburan doang sebenarnya. Jadi ngepost, ingat nggak postingan pertama kali yang lo post tiba-tiba rame tuh apa? Apa ya? Lupa Di Twitter. sih. Twitter tuh kan kayaknya apa aja jadi cepet gitu ya. Iya, paling kayak shitpost biasa, terus kayak banyak yang retweet kayak gitu-gitu. Tapi gue lupa sebenarnya kapan. Lupa. Ini harus diabadikan deh, Alda, saran gue. Postingan pertama yang bikin rame nih apa sampai orang langsung menyerbu Twitter gue. Tapi yang paling rame sih emang menurut gue yang tahun 2020. Yang foto gue nangis. Itu gue ingat. Gue ingat Yeah. ada tuh yang matanya beler banget gitu kan ya. gue Bener-bener. sampai sekarang nggak mau lagi ngecat rambut warna pink. Kenapa? Kan foto gue waktu itu Warna pink. Iya, gua Oke. sampai sekarang nggak mau Iya lagi. kayak trauma ya rambut warna pink ya. Oke, baiklah nanti tolong ditandain teman-teman, diingat kalau misalnya suatu saat Alda warnain rambut warna pink lagi. Wah, lu Disuruh gimana sih, Alda? remake gue. Iya.
Bener, remake jadi foto itu lagi kan ya. Oke, berarti emang gara-gara iseng-iseng aja gitu kan ya. Terus habis itu ngeposting ternyata relate juga dengan anak-anak Twitter ya kan. Yap. Sampai akhirnya mungkin muncullah dari Twitter itu masuk ke di si Instagram Yap. gitu kan ya. Tapi kenapa lu lebih memilih Twitter daripada Instagram untuk saat ini? Kalau kemarin-kemarin kan mungkin karena nggak rame tuh Twitter kan ya, jadi ke Twitter aja kayaknya nggak ada yang lihat gue, ternyata jadi makin terkenal gara-gara Twitter. Tapi kenapa untuk saat ini kayak masih pilih Twitter? Karena lebih update sih sebenarnya. Kayak lihat berita kayak gitu-gitu. Terus kayak kan di sana tuh banyak kayak nge-speak up kayak gitu-gitu kan. Yes. Terus apa lagi ya? Apa lebih lagi tuh? bebas aja sih Kalau di ngomong. Twitter? Iya, lebih Bener-bener. bebas aja sih. Ya kalau di Twitter tuh ada yang bukan yang nggak bisa sih, kayak banyak kan nggak difilter gitu ya. Kalau di Instagram Ya, kan difilter, Di-filter banget. bener. Kalau di Twitter emang gitu sih. Emang gitu, sampai beraninya ya ngeposting foto dia lagi nangis, habis nangis sih lebih tepatnya ke Twitter. Dikira warga Twitter nggak akan viralkan, lo Gue nggak tahu viral. kalau gue nggak tahu kalau orang-orang masih nge-save foto gue. Ternyata di-save. Gue itu kan fotonya udah lama ya, Iya udah lama banget 2020. 2020 kan. Nah gue tuh baru liatnya itu 2019 deh. 1920. Pokoknya udah lama kan ya. Tapi gue baru liatnya juga belakangan ini. Tapi pas lo bilang itu gue inget yang mana, yang matanya beler. Emang pakai headphone gak sih kalau nggak salah? Iya waktu itu? benar pakai Iya kan? headphone. Pakai headphone Gua pokoknya udah nangis. jelek banget dah lah di situ. Habis Sumpah. dengerin lagu galau kali ya. Gue nggak tahu kalau itu beneran kayak viral banget. Soalnya gue tiba-tiba di tag aja di Oke. akun-akun, kan di Twitter ada akun-akun best-best gitu Benar. kan. Terus kayak tiba-tiba apa nih? Gue lihat orang-orang pada nge-tag gue, anjir itu foto gue. Sekarang tuh malah dijadiin meme sama Iya, orang-orang gitu kan ya. iya. Tapi kalau misalnya kayak gitu, lu ada perasaan yang kayak gila foto gue nih dijadiin meme, kayak marah kayak atau apa gitu? Karena mungkin gue dari dulu bawaannya bercanda, jadi kayak ya udahlah. Nggak apa-apa. Gue orangnya pasrahan aja. Arti pasrah aja kalau udah nggak apa-apa, karena Iya. emang kayaknya ya sebuah kesalahan yang gue lakukan Iya. adalah itu tau. Jadi ya udahlah biarin aja, pakai aja nggak apa-apa. Berarti Jadi nggak marah. pesannya jangan foto sambil nangis. Pesannya kalau misalnya foto, kalau misalnya nangis apa-apa di foto terus gitu, jangan disebarkan di sosial media, nanti kayak Alda ya tersebar kemana-mana dijadiin meme sampai sekarang gitu kan. Tapi pernah gak sih karena lo ini kan Twitter tuh jadi banyak yang tahu Alda, bahkan di Instagram juga gitu kan ya, mungkin dari Twitter orang-orang larinya ke Instagram kayak jadi pengen cari tahu Alda lebih jauh gitu kan ya. Pernah gak sih ada yang sampai kayak ngasih kata-kata hate gitu, hate speech gitu untuk lo? Ada sih, ada. Lu tanggapinnya kayak gimana kalau kayak gitu-gituan? Ya kalau gue sih nggak gubris. Sumpah. Pernah nggak ada yang kayak lo gubris satu kali karena mungkin lo lihat ini orang ini mulu deh komennya, atau enggak kayak menjatuhkan mulu nih komennya? Kalau gue memang mungkin karena di Twitter gue kayak ngefilter gitu, jadi kayak kalau ada yang masuk tuh khusus buat mutual doang gitu, kayak ada notifnya gitu. Kecuali kalau ada yang DM, tapi kayak sejauh ini sih jarang ada sih yang nge-DM head gitu. Jarang. Iya, Berarti jarang emang sih. kayaknya bawaannya kalau lihat lo pengen ketawa gitu ya. Positive vibes. Meskipun yang di post adalah shit post, tapi ternyata itu relate sama anak-anak. Iya. Di Twitter, di Instagram, biar happy aja gitu kan ya. Berarti sejauh ini nggak ada, di Instagram juga nggak ada? Di Instagram nggak ada sih. Nggak ada. Sejauh ini nggak ada benar-benar. Tapi pernah baca beberapa. Ini kan Pernah gue kayaknya baca. ngotot banget ya, kayak mudah-mudahan ada gitu kan ya. Pernah baca Saya sih pernah, beberapa, tapi cuman kayak apa ya, body shaming doang. Oh kayak iya. gitu. Ih gila. Tapi nggak ditanggepin sama sekali. Enggak. Sama Kayak biarin aja, ntar capek sendiri kayak gitu. Wow, keren. Jadi kayak ini ya, sebuah motivasi apalagi untuk orang-orang yang aktif di sosial media gitu kan ya. IDGIF. I don't fuck for you kayak gitu. Kayak terserah lo mau ngapain, yang penting hidup gue, lagi sama gue, terus Betul. platform gue gitu kan ya. Jadi nggak apa-apa, terserah lo mau ngomong apa, yang penting ya gue happy dengan yang kayak gini. Iya ya. Tapi terbukti sih mungkin dari Alda juga yang kayak sedikit yang apa namanya? Ngasih hate speech untuk Alda, karena mungkin dia bawaannya happy kalau lihat dia ya kan ya. Gue tuh kadang kalau misalnya lihat nih ya akun di Instagram terus ada mukanya dia atau postingan dia, gue tuh kayak viral lagi nih anak. Ya gitu aja, tapi karena emang se-happy atau sesenang itu baca apa namanya
shitpost dari Alda. Tapi ada nggak sih satu shitpost yang sampai sekarang tuh lo masih ingat dan itu tuh viral banget? Apa ya? Paling kayak meme-meme dari Facebook atau video dari TikTok biasanya gue ya remake kembali gitu ya dengan cara Alda. Bisa lo lihat di Twitternya. Atau biasanya gimana ya? Gue tuh biasanya orang-orang tuh pada sebel sama gue kalau di Twitter, apalagi jam-jam malam gue suka banget retweet bapak-bapak. Ya bener gue pernah lihat, lu juga pernah itu kan kayak live di Instagram tengah malam gitu kan, gue lihat tuh orang-orang receh emang semua yang muncul nanya kapan ngepost bapak-bapak lagi, kapan ngepost seakan-akan fetish gue tuh bapak-bapak. iya gue sempet lihat kemarin postingan lo juga di Twitter yang soal bapak-bapak, lu suka itu kan ya ngepost kayak lucu-lucu aja sih untuk dijadiin meme doang. Bukan fetish gue tuh. Enggak, bukan, sorry. Enggak, cuman biar kamu terhibur aja gitu kan ya. Karena kan banyak banget tuh berseliweran kayak meme-meme yang kayak gitu-gituan kan ya. Ya udah di remake sama dia lah. Tapi kalau lo sendiri Alda, kira-kira sampai kapan lo bakalan jadi apa atau ngepost shitpost kayak gitu? Siapa tau lo punya plan nih, udahlah umur segini udah gue nggak mau posting kayak gitu-gituan. Gue juga akhir-akhir ini udah jarang sih sebenarnya. Oh ya? Iya, kayak jarang aktif juga sebenarnya. Kayak lebih fokus real life doang. Wow. Aslinya lu sama di Twitter sama atau beda? Sebenarnya gue ada 2 orang. Wah, ngeri banget, takut. Ya beda pokoknya. Soalnya kayak teman-teman gue yang di dunia maya biasanya ketemu sama gue bilang asli lo beda banget di. Oh iya. Ya. Mungkin karena dari postur badan kayak gitu kan. Dari cara ngomong kayak gitu. Ya dia bilang lu beda banget kayak bocil kayak gitu. Kayak bocil. Kayak anak-anak. Kayak enggak mungkin banget kayak gitu. Gak mungkin bocil ngomong kayak gini di Twitter. Iya kan ya? Kayaknya gue sampai pernah dikira akun hode gitu. Oh iya. Iya, gue dikira akun gue dikira cowok gitu. Masa? Iya, soalnya katanya kayak jokesnya tuh bukan cewek kayak gitu. Oh my god, lu nggak tahu isi otak gue apaan kan? Ternyata Alda tuh seperti itu guys. Tapi menurut teman-teman lo apa bedanya lo di dunia nyata sama di Twitter? Mungkin lebih kalem sih. Kalau di dunia nyata? Lebih kalem sih. Apalagi kayak orang ketemu orang baru pasti kayak. Iya sih, pasti rata-rata orang diem aja kan, iya benar. Nggak salto. Nggak mungkin. Halo, Alda, set gitu. Iya, nggak mungkin. Jadi makanya kayak kadang bingung kayak orang-orang tuh kayak lo tuh beda ya sama yang di real life sama yang di ini sosmed. Ya iyalah, kayak masa baru pertama kali langsung salto kayak gitu. Iya, benar. Masa pertama kali baru orasi kan kayak diam-diaman dulu kali kayak gitu kan. Berarti tapi untuk teman-teman dekat lo pasti yang kayak oh Alda tuh emang kayak gini gitu ya di Twitter sama di dunia nyata kayak gini, sereceh ini, suka ngejokes kayak gini-gini gitu berarti ya. Oke, baiklah. Lucu-lucu kayak gini nih kalau muda, tapi kalau misalnya lo pikir yang nggak jago masak, dia jago masak tahu. Ya kan, selain dia suka ngeposting shitpost, dia tuh suka ngeposting kalau dia suka masak. Gue pernah sempat keliat kayak dalam hati gue ini dia yang masak atau enggak ya, beli kali ya pakai ojek online. Lo masak jago masak gara-gara apa? Belajar juga. Karena gue sering lihat kayak oma gue masak iya. gitu kan. Kayak kenapa ya oma tuh jago masak? Iya, gue penasaran gak. Gue harus bisa nih masak gitu. Jadi gue nyoba-nyoba masak, gue lihat di Cookpad kayak gitu-gitu kan. Benar-benar. Apalagi mungkin pas pandemi kemarin juga kan nggak tahu mau ngapain ya kayak gitu tiba-tiba kan. mendadak jadi chef gitu pas pandemi kan banyak banget tiba-tiba chef jadi di mana-mana. Dadakan, jadi wibu dadakan kayak gitu. Jadi emang suka masak gara-gara pengen aja gitu kan ya. 2020 berarti emang benar-benar gak ada kegiatan. Jadi akhirnya berusaha untuk nyobain belajar masak. Masakan apa aja yang udah pernah lo cobain? Untuk dibikin ya, bukan lo cobain makan, bikin gitu. Kalau gue pernah buat kue ulang tahun. Kue ulang tahun? Iya, yang tart cake gitu? Iya, mild crepes gitu. Mild crepes buat mantan gue. Dear mantan, gimana rasanya? Kuenya, rasa kuenya enak kan pasti karena Alda yang bikin. Dibuat dengan penuh cinta gitu. Terus bikin apa lagi? Lebih ke masakan rumah sih. Oke. Kayak
udang sos padang. Oh, itu kayak gitu. kayaknya masakan bukan Udang masakan rumah pete, juga sih. kayak Oh gitu. iya. Gue suka pete soalnya. Masak buat siapa? Buat lu? Iya buat gue. Biasanya gue ngasih ke teman sih. Kalau Iya. kayak lebih kan. Mhm. Terus kayak biasanya teman gue bilang kapan-kapan buatin gue dong kayak gitu-gitu. Iya. Ya udah gue kasih. Buatin gitu kan ya sekalian ya udah. Soalnya waktu pas kuliah teman-teman kuliah gue kan selalu nagihin gue, buatin nasi goreng dong, buatin nasi goreng. Berarti Soalnya mereka terbukti. suka nasi goreng gue gitu. Berarti terbukti lo bisa jago masak lah ya. Berarti bukan cuma dari tahun 2020 kali. Mungkin udah lama kali ya. Cuman karena kemarin 2020 nggak ada kegiatan. Iya, jadi kayak nyoba-nyoba banyak menu kayak gitu. Oke. Nggak ada itu mungkin kayak keinginan someday lo pengen buka usaha apa itu kulineran atau apa, karena kan banyak nih ceritanya lo udah jago masak udang sos padang, terus habis itu udang pete dan lain-lain. Nggak ada sih sebenarnya. Kayak gue tuh suka masak karena hobi doang. Gitu. Oh, oke. Siapa tahu gitu kan ya. Suka jago shitpost. Jago banget berkata-kata di Twitter, tapi ternyata di masakan juga jago gitu kan ya. Mendadak jadi chef kayak gitu. Menantu Tapi idaman. Iya, bisa juga menantu idaman. Alda banget. Lo sekarang jomblo? Ya. Iya, ianya tuh kayak nggak yakin, kenapa takut mantannya lihat. Iya sih. Oh, berarti ada kecenderungan ingin gitu lah pokoknya ya kalau muda. Pokoknya jago masak, jago nulis shitpost juga. Tapi pernah ada yang ini gak sih kayak orang-orang gangguin lo di apa namanya di Instagram yang kayak ini apa namanya shitpost masak cari muka lo atau apa gitu? Enggak sih. Enggak. Iya, jarang. Followersnya kalau kayaknya banyak banget ya. Dia kayak gimana ya? Mereka tuh kalau kayak gue ngepost, mereka kayak antusias aja gitu. Kayak biasanya kalau gue ngepost kayak playlist Spotify, biasanya mereka tuh ngikutin, abis itu langsung repost kayak gitu. Jadi biasanya kayak gitu-gitu doang. Banyak ya sebenarnya. Alda ini menurut gue seorang influencer yang bisa nge-influence orang-orang gitu. Dari shitpostnya orang-orang jadi bahagia, orang-orang happy, terus habis itu jago masak juga. Sama tadi gue sempat notice juga di apa namanya tasnya itu selalu bawa ini ya, apa namanya makanan kucing. Oh, makan kucing. Iya, kayak juga sosialnya tinggi banget ya, gengs. Jadi kalau misalnya tiap ketemu di jalan lu berhenti dulu, bang berhenti dulu bang, kasih makan kucing gitu nggak? Di jalan doang sih kalau di mau jalan ke jalan doang. Enggak sampai Gua gua pikir kayak lu liat kucing bang berhenti dulu, nepi dulu lagi tengah-tengah jalan. Ternyata kalau lewat ada kucing dikasih. Kenapa lu suka kucing? Suka, dan gue kadang sedih aja sih kayak lihat kucing-kucing kecil kayak gitu. Terus kayak emang suka main-main kucing doang. Oke, jiwa sosialnya tinggi. Tapi gue nggak bisa pelihara kucing, Iya. soalnya kan mama di rumah alergi. Wih, salam sama nyokap lo sama gue soalnya alergi kucing kita ya kalau muda. Tapi yang gue bilang tadi karena jiwa sosialnya tinggi, gue juga sempat lihat di Instagram lo, lo ini ada gerakan apa sih namanya mungut sampah atau apa gitu? Iya, gue baru buat sih. Buat sendiri atau bareng teman-teman gitu? Sendiri. Sendiri. Tapi kalau yang biasanya gue sering pungut-pungut sampah, biasanya bareng teman. Oke. Tapi gue inisiatif sendiri sih buat sebenarnya. Dan beberapa teman gue juga antusias dan pengen ikutan. Itu terinspirasi atau ke-trigger gara-gara apa? Soalnya tiap gue kan suka ke pantai. Gue suka banget ke pantai. Anaknya chill banget berarti suka chill di pantai terus. Gue suka ke pantai dan gue tuh nggak suka kalau ada kayak aneh nggak sih kalau kita pengen bersantai terus kayak banyak banget sampah kayak gitu kan. Benar. Iya. Jadinya kayak gemes aja mungut-mungutin. Terus teman-teman gue juga seneng banget angkat-angkat sampah dan kayak ya udah kita kalau kesini kita harus buang angkat sampah kayak gitu. Yang di situ yang maksudnya yang kita lihat banyak gitu dipungutin gitu. Wih, keren banget. Ini harus dapat applause juga nih buat Alda. Tepuk tangan dulu dong penonton bayaran. Mana? Terima kasih. Ya, kayak gitu ya.
harus dicontoh gitu kan ya kalau muda. Jadi jangan karena ini Alda sama teman-teman suka mengutin sampah jadi seenaknya juga orang buang-buang sampah apalagi di pantai, jangan. Jadi kalau misalnya emang lihat ada sampah sebaiknya diambil, buang, atau minimal dari lu dulu deh, jangan Iya. buang sampah sembarangan gitu kan ya. Soalnya orang-orang sini tuh beberapa ya orang-orang sini kayak masih kurang kesadarannya untuk Iya. buang sampah. Kayak gue waktu itu nonton konser gitu, kayak maksud gue tuh lu kan ke tempat sampah tuh nggak sampai sejam Iya, jalannya. bener banget. Heeh. Tapi dia langsung set gitu. Iya, langsung main buang kayak gitu. Ih sumpah itu enggak banget Iya. sih. Apalagi sekarang Makassar juga kan banyak konser ya. Jadi harusnya orang-orang lebih aware gitu kan. Biar kasihan juga kalau misalnya selesai konser, bayangin nih kalau kita nonton konser tuh luas banget kan ya. Siapa tahu yang kerja cuma 3 sampai 5 Iya, orang, itu betul. kasihan banget. Jadi kita sekalian ngebantu juga gitu kan ya, mungutin sampah-sampahnya. Tapi bener juga yang dia bilang, mungut sampah atau buang sampah tuh enggak sampai sejam. Mendingan kalau misalnya nggak ada tempat sampah, kantongin deh Iya, minimal. kantongin. Pegang kemana-mana, lu mau loncat-loncat gitu kan ya, pegang aja sampahnya, asal jangan dibuang gitu. Yang penting dibuang pada tempatnya. Nextnya kira-kira bakalan ada gerakan apa lagi dari Alda? Digerakan. Tadi kan gerakan memungut sampah tuh. Kalau nextnya bakalan ada apa lagi? Sejauh ini belum kepikiran sih. Soalnya kayak gue harus fokusin ini dulu gitu. Yang rencananya kayak kita mau ngadain mulai dari bulan ini kayak gitu, dan kebetulan di tanggal 17 sampai 18 kalau nggak salah ada clean up day, dan mungkin kayaknya gue dan teman-teman gue Bakalan ke situ. bakalan ikut. Iya. Wow, keren banget. Ini harus dicontoh gitu kan ya. The real influencer menurut gue adalah memberikan contoh yang baik untuk followersnya gitu kan ya. Edukasi sih ya sebenarnya. Bukan cuman shitpost aja, jangan ketawa-ketawa bye lu. Tapi ngikutin juga hal-hal positif yang dilakukan mungkin Alda dan teman-temannya. Siapa tahu lewat Alda dan teman-temannya akhirnya bisa buka peluang juga untuk teman-teman untuk ikutan gitu kan ya. Yep. Gerakan mungut sampah misalnya gitu kan, namanya juga gue belum tahu apa, tapi kayak gitu lah. Tapi siapa tahu lo punya cara untuk dibagiin sama kaula muda buat ngikutin kegiatan-kegiatan positif yang lo yang lo lakukan atau apa gitu. Sebenarnya kan harusnya dimulai dari diri kita sendiri nggak sih? Kayak gimana ya? Gue sih awalnya juga dari gue ngelihat kebiasaan dari orang lain gitu. Dan kayak gue rasa emang perlu dari diri sendiri, dan gue ngelakuin itu juga fun sih gitu. Fun bener. Enggak karena terpaksa, enggak dijadiin beban, jadinya Iya. enak. Akhirnya Kayak jadilah, gue senang, orang-orang senang kayak gitu. bener, iya benar-benar. Jadi harus dilakukan juga dengan happy sih. Jadi kalau misalnya mau melakukan apapun, happy dulu aja gitu kan ya. Jadi harus jadi positive vibes kayak Alda gitu pokoknya. Siapa tahu Alda punya goals di tahun 2022 ini, apalagi ini udah masuk akhir tahun kan ya. Sebelum akhir tahun lo punya sebuah goals yang harus dicapai gitu. Sebenarnya goals gue udah tercapai sih. Oh iya. Iya, gue solo traveling sendiri. Wih, keren, kemana? Ke Bali sih sebenarnya. Masa? Ih, seru banget. Dan sebenarnya gue mau solo traveling lagi, tapi mungkin di pelosok kali ya. kayak Wow. gimana, kayak gitu. Itu tuh solo traveling sekalian healing. Sebenarnya iya sih. Iya, Gue iya. lebih suka nyari tempat yang kayak Sepi? gue, ya Oh, sepi. oke. Terus gue suka nyari kayak air terjun. Hmm. Gue pengen ini deh, manjat tebing. Wih, keren. Kemana kalau boleh tahu? Gue nggak tahu sih kalau daerah sini, tapi waktu di Bali gue pernah lihat kan, soalnya saudara gue kan dulu dia juga sering manjat tebing di Bali. Jadi kayak gue mikir, gue kapan-kapan harus ikut sih ini. Iya, Kayak benar-benar. Kemarin di Bali berapa lama solo traveling? 2 minggu deh How kayak. it feels? Seneng sih, kayak akhirnya gue bisa Goals gue tercapai gitu. iya, goals gue tercapai, dan gue nggak perlu bareng orang kayak gitu. Kayak gue kemana-mana bebas lah sendiri, Iya, kayak benar. gitu. Dan emang mungkin karena dari dulu gue lebih suka jalan sendiri gitu, kemana-mana sendiri gitu. Jadi kayak sebenarnya fun aja sih. Sendiri ya kemana-mana. Wow. Nextnya berarti manjat tebing ada. Oh, Bali lagi berarti ya tadi ya? Iya. Rencananya pengen manjat tebing Rencananya. ke Bali sendiri. Oh, sama kakak deng tadi kan ya, sama saudara.
Enggak, sendiri Oh aja. sendiri aja, oke baiklah. Solo traveling kayaknya itu juga yang jadi ini gue sih bucket list gue di tahun ini. Tapi nggak tahu teman-teman minta tolong doanya ya. Semoga tahun ini bisa tercapai, kita healing ya. Sendiri, tapi emang sih enak ya. Kayaknya kalau Yap, enak. apa namanya kemana-mana sendiri. Buat gue yang apa sih susah berkomunikasi sama orang baru kayak gitu, gue Kenapa harus lu gak bisa belajar kayak berkomunikasi? gitu. Gue harus belajar ngobrol sama orang Oh, yes. baru kayak gitu kan. Benar. Karena kalau solo traveling pasti lo bakalan ketemu sama siapa-siapa Iya, sama gitu kan ya. siapa-siapa. Mau nggak mau harus ngajakin Iya. ngobrol orang yang kita nggak kenal. Daripada gue tersesat ya Iya, udah benar. mending gue nanya aja gitu Dan kan ya. selama itu gue sering ngobrol sama orang-orang Oh, kayak iya. gitu, kayak gue mikirnya, ih gue baru pertama kali nih cerewet sama orang kayak gitu. Oke, Kan ha. biasanya kayak ngobrol sama teman aja kayak gue sejarang itu sih cerewet kayak gitu. Jadi kayak gue senang aja kayak gue ngelakuin yang belum pernah gue lakuin. Bener, wow, iya, itu tuh kayak achievement ya untuk diri sendiri. Karena akhirnya sesuatu yang belum pernah kita lakukan akhirnya dilakukan juga. Dan akhirnya jadi networking kan, banyak kenalan mungkin. Yap, bener. Jadi mungkin someday lo kembali lagi bisa ketemu lagi sama orang itu gitu kan ya. Wih, keren. Sampai Seru. gue nge-save nomornya. Oh iya, tapi nggak apa-apa kan, jadi networking ya Iya. kan. Siapa tahu tiba-tiba lo kesana kesasar atau misalnya mungkin ada apa-apa, bisa ada orang yang mungkin bisa dihubungin gitu kan. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat Alda, ayo. Arigato. Oke. Dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak sama Alda. Sekarang kita bakalan masuk lagi ke segmen selanjutnya dari Cari Talks. Pasti kamu tahu kan? Apa kita masuk ke segmen mana? Fake you. Ih, kasar. Enggak, bukan. Fake you adalah fakta about you. Jadi Oke. Alda kasih 3 fakta yang kaula muda atau orang-orang gak tahu tentang lo. Apalagi kok lo ini kan seorang influencer ya. Dikenal mungkin sebagai seorang wibu, orang yang suka ngasih shit post. Tapi ternyata orang tuh gak tahu kalau Alda itu titik. Apa tuh? Yang pertama, gue kebiasaan buruk gue tuh suka tidur di kamar mandi. Lo ngapain tidur di kamar mandi? Ya kayak biasanya mungkin udah kebiasaan pas dari sekolah kan. Oh, Biasanya iya. kan dibangun pagi kayak Benar. gitu. Terus kayak pura-pura lama di kamar mandi padahal tidur kayak Ih, gitu. bener. Jadi kebiasaan. Jadi sampai sekarang kebiasaan Tidur di kamar mandi. Uh-uh. Wow, kalau ada nih sepupu gue juga kayak gini, gara-gara waktu kecil suka pupi gitu kan. Terus habis itu kayak nggak mau, pokoknya mandi sendiri, ambil pup, terus kan dikunci ya kamar mandinya. Pas didorong pintunya ternyata dia tuh jongkok doang, terus habis itu tidur, nggak pup kayak gitu. Jadi kayak akhirnya sampai gede juga sama kayak lu. Jadi kebiasaan. Kebiasaan tidur di kamar mandi. Alright, tidur di kamar mandi orang-orang nggak tahu kan ya. Yang kedua, waktu itu pernah study tour SMA. Katanya gue nggak sadar, gue tidur sambil jalan. Apa sih namanya tuh kalau tidur sambil jalan? Sleepwalking ya? Gue katanya awalnya teman gue tuh kira gue kesurupan. Ternyata tidur Reok. jalan. Serban reok. Terus pagi-pagi pas bangun teman-teman gue nanya, lu kenapa tadi malam? Hah, kenapa tadi malam? Nggak tahu. Itu literally bener-bener jalan. Iya, tidur jalan tuh katanya sampai di depan pintu doang. Abis itu balik lagi tidur depan pintu luar gitu. Abis itu balik tidur. Wah, gokil sih. Terus lu nggak tahu itu diri lu ternyata. Nggak sadar. Gila, keren banget Alda. Bobo di kamar mandi. Yang kedua tidur sambil jalan, itu kayak sebuah skill ya. Iya. Sampai gede atau mungkin pernah lagi kejadian waktu itu, atau itu cuma satu-satunya kejadian? Kayaknya cuman itu deh. Cuman itu. Mungkin waktu itu lagi kecapean kali ya, terus hasrat ingin jalan mulu gitu kan ya, jadi kebawa mimpi akhirnya tidur sambil jalan. Yang ketiga Apa ya? apa, ayo satu lagi. Oh, Ingat-ingat apa tuh? kayaknya pernah pas yang study tour juga. Teman-teman Banyak banget iya, kenangannya. Teman-temanku semua pada kesurupan semua. Oh iya. Nah, Cewek-cewek. ini beneran kesurupan kalau yang ini? Enggak, aku enggak. Oh, tapi teman-teman lo iya. Iya, Oke. iya. Semua tuh cewek-cewek yang di angkatanku tuh pada kesurupan. Sedangkan aku beberapa orang, enggak sampai 10 orang tuh enggak kesurupan. Nggak kesurupan. Enggak tahu kenapa, mungkin setannya Takut, Oga juga kali iya. ya. Lebih takut sama lu sih, kayak nggak kesurupan aja ini anak bisa jalan sambil tidur gitu kan ya. Kalau kesurupan udah berubah kali ya. Iya. Berarti itu di saat teman-teman lo kesurupan, lu nya enggak sama berapa teman-teman lo? Enggak, malah diungsiin ke kamar guru.
Wah, keren. Biar nggak kesurupan, padahal kayak biasa aja kali. Terus lo kayak harusnya giniin temen lo, ini baru kesurupan gua yang kemarin tidur sambil jalan lo kira kesurupan. Bukan ini the real kesurupan. Berarti itu 3 ya. 3. Lo boleh tahu nggak sih studi tour lo di mana kok horor? Waktu itu di Bantaeng kalau nggak salah. Daerah sana. Iya, Oke. Bantaeng Bulukumba deh kalau nggak salah. Oke, baiklah. 3 fakta mengenai Alda Puspitasari. Ya nggak sih? Iya benar. Bener kan ya? Yang pertama tadi apa teman-teman? Diingat? Tidur di toilet. Yang kedua tidur sambil jalan. Yang ketiga bagus, tidur sambil jalan. Ya Bobo di dapat toilet. piring cantik. Oke, ntar ya piring cantiknya dikasih ya. Oke, baiklah itu 3 fakta tentang Alda Puspitasari yang harus kamu tahu ya kaula muda. Dan yang terakhir kita masuk lagi ke segmen selanjutnya, yaitu kamu. Apa Kamu tuh? itu adalah kata tamu. Kata tamu Oke. itu ngasih rekomendasi beberapa tempat healing atau mungkin tempat nongkrong yang lo datengin tapi menurut lo itu enak banget. Gitu, boleh. Apa yang pertama? Yang Kan lo anaknya suka nongkrong nih. Sebenarnya sih kalau nongkrong paling di Starbucks Mari. Paling di situ aja kalau cari Alda di Mari deh. Iya kalau Di Mari pasti ada. yang pertama karena gue suka banget sama snorkeling, gue sering ke Kodingareng. Kodingareng. Wow. Itu cantik banget sumpah. Jadi harus cobain ya. Iya, soalnya waktu itu gue di Tanjung Benua Bali beda banget sama di Kodingareng. Wow, kita punya sendiri ya. Jadi Yep. udah nggak usah ke sana, di Iya, sini dulu aja. bener. Ke Kodingareng Keke berarti ya. Yap. Itu snorkeling di sana. Yang kedua, Itu gue lupa tempatnya deh, di Malino. Air terjun, pokoknya gue lupa. Pokoknya bagus banget sih. air terjun apa sih di Malino? Takapala. Bukan deh. Bukan, air terjun di Malino ada berapa sih? Iya, Banyak gue ya? lupa. Pokoknya itu tuh kayak jarang banget orang masuk dan kalau akses ke sana tuh jauh banget. Susah berarti Susah ya? banget. Iya, Tapi dan bagus. harus manjat dulu gitu. Oh, iya? Harus manjat dulu terus kayak ada jembatannya, tapi jembatannya kayak bambu cuman satu doang kayak gitu. Waduh, kalau gue kayaknya ambruk deh. Takut banget itu di mana. Iya. Nanti gue tandain deh biar gue nggak ke situ, takut kasihan. Iya. Gitu. Terus habis itu yang terakhir? yang terakhir Ada di ini di mana tuh? leang-leang tong. Leang-leang. Gue pernah dengar di mana sih tuh leang-leang? Maros. Oke. Iya, itu bagus sih buat piknik. Buat piknik. Tapi mungkin ada kayak beberapa tempat yang kurang rindang gitu kan. Tapi sebenarnya enak sih. Kalau piknik di sana ya. Oke, berarti tadi yang pertama ada Kodingareng Keke, snorkeling, terus habis itu ada air terjun di Malino yang dia lupa namanya Iya, apa. gua lupa. Maaf Terus ya. habis itu yang terakhir itu tadi ada leang-leang di Maros tuh kan. Jadi yaudah di Sulawesi Selatan aja, nggak usah Iya. kemana-mana dulu. Sebenarnya Sini banyak main-main. banget sih. Banyak, Iya, banyak banyak banget. Tapi Banyak. mungkin karena kita belum explore. Iya, hidden gem gitu kan ya Iya, jadinya, hidden hidden gem banget. Oke lah kalau begitu, thank you so much Alda. Sama-sama. Wey. Thank you. Terima kasih banyak udah mau main-main di Cari Talks edisi kesana kemari. Kita main-main di toko kopi Oma hari ini. Pokoknya jangan lupa juga untuk kaula muda ikutan Cari Talks edisi spesial. Nanti di akhir bulan ini, tepatnya di tanggal 30 September 2022 bakalan ada Sakar Vindes, ada Mas Awan Prasetyo dan juga Mas Gofar Hilman. Kita bakalan ngobrol-ngobrol depan dan balik layar ya. Experience depan dan belakang layar maksud gue. Pokoknya kalau misalnya pengen beli tiketnya di kantor Prambors di Mall Ratu Indah lantai 4. Kalau gitu once again, thank you so much untuk Alda. Sama-sama. Sukses selalu buat Alda. Mudah-mudahan nextnya main-main ke kantor Prambors lah ya. Oke. Kita ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak. Kalau gitu kaula muda, segini dulu Cari Talks edisi kesana kemari. Sampai ketemu lagi di Cari Talks episode selanjutnya. Bye bye.